Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengedit video untuk YouTube menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, ini khusus untuk pemula ya, teman-teman ya. Jadi, tutorial dasar. Yang pertama adalah kita harus membuka aplikasi editing video dulu. Di video ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Sekarang kita buka. Teman-teman juga bisa menggunakan Adobe Premiere Pro seri sebelumnya 2018, 17, 16 itu sama saja. Intinya sama saja, hanya mungkin tampilan sama fitur-fiturnya saja yang berbeda. Nah, ini ketika kita buka Adobe Premiere Pro itu memang sudah ada tampilan seperti ini. Kalau kita sudah pernah mengedit video itu nanti akan muncul recent teman-teman ya. Jadi video-video yang sudah kita edit beberapa hari yang lalu. Nah, uh, jika kita belum pernah mengedit video, di sini nanti akan kosong. Kita masuk ke menu New Project. Terus kemudian kita akan memberi nama filenya misalkan coba Niko gitu ya. Nah, coba Niko. Terus kemudian kita oke saja. Yang lainnya kita diamkan saja. Oke. Terus kemudian kita menunggu Adobe Premiere sendiri loading. Nah, sebagai informasi, Adobe Premiere Pro sendiri merupakan aplikasi yang cukup berat ya teman-teman. Jadi pastikan spek komputer dari teman-teman semua mampu untuk melaksanakan tugas dari Adobe Premiere Pro. Asik. Nah, sebagai informasi untuk komputer saya sendiri itu CPU-nya atau prosesornya menggunakan AMD Ryzen 9 3900X. Terus kemudian RAM-nya saya menggunakan 32 GB, Corsair Vengeance RGB Pro. Terus kemudian saya untuk sistemnya di C saya menggunakan SSD Western Digital. Jadi WD ya teman-teman ya, SSD. Terus kemudian untuk harddisknya saya menggunakan WD sama menggunakan Seagate teman-teman, ada 8 tera. Terus untuk GPU-nya saya masih menggunakan AMD RX 580 Red Devil. Oke, sekarang kita masuk intinya. Jadi pokoknya kalau misalkan kita membuka Adobe Premiere Pro itu seperti ini. Sebenarnya tampilan ini tidak baku teman-teman. Jadi kita bisa memindahnya, kita bisa mengklik ini terus kemudian kita tarik. Itu nanti, nah seperti ini kita tarik nanti bisa dipindah-pindah seperti ini. Tapi ini saya memang sudah tampilan yang menurut saya itu enak teman-teman, seperti ini. Di sini ada beberapa tampilan, ada beberapa tempat teman-teman. Yang di sini adalah source. Nanti sumber klip kita itu akan muncul di sini. Terus kemudian efek kontrol itu untuk mengatur-ngatur klip kita, video kita. Terus kemudian ada audio clip mixer, metadata dan lain sebagainya. Yang saya tunjukkan ini adalah yang biasanya saya pakai untuk mengedit video YouTube teman-teman. Dua ini ya. Terus kemudian di sini ada media browser. Jadi teman-teman bisa mengambil media atau video yang akan diedit itu dari sini. Misalkan dari sini, terus kemudian dari Niko Channel atau dari Drone Jowo. Terus kemudian di sini. Nah, di sini ada filenya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa buka. Kalau misalkan ini tidak kelihatan, ini bisa ya pas ini ya, tanda panah ini di-drag, ditarik atau inilah. Nah, ini ditarik ke sini. Ini bisa. Lah, ini kan ada gambarnya teman-teman. Sama ada videonya. Nah, coba kita akan drag, ini diklik, di-drag terus kemudian ditarik ke sini. Seret. Lah, ini nanti sequence-nya itu formatnya akan mengikuti file pertama yang kita masuk ke sini, teman-teman. Nah, filenya ini apa? Filenya ini kita properties. Klik kanan terus properties. Nah, di sini dia formatnya FHD, teman-teman, atau 1920 kali 1080. Nah, nanti format frame-nya itu mengikuti file pertama yang kita tarik ke sini. Kecuali kita tadi sudah mengedit dari awal. Nah, kalau saya sih tidak pernah ngedit dari awal, teman-teman, biar cepet ya. Seperti ini. Nah, terus kalau mau memanjangkan seperti ini tinggal tekan ALT, terus ini di geser kursornya, rollernya itu ke atas atau ke bawah, ke atas, ke bawah. Sama, di atas ini juga sama. Nah, sekarang akan saya tunjukkan menu-menu yang biasanya saya pakai ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ini adalah selection tool atau kita klik V. Itu adalah untuk mengeklik ini teman-teman. Diklik, ditahan, digeser. Diklik, ditahan, digeser. Terus sama seperti ini, diklik, ditahan, digeser seperti ini. Nah, sama. Yang kedua adalah ini atau razor tool atau kita pencet C teman-teman ya. Nah, sama. Ini pencet V, ini pencet C. VC. Nah, ini adalah untuk memotong gambarnya silet, teman-teman. Nah, seperti ini adalah silet. Diklik nanti bisa dipotong. Diklik, dipotong, terus kemudian kita pencet ini, diklik sini, terus kita delete. Nah, nanti hilang. Oke, itu ya. Itu C sama V.
Terus kemudian yang lainnya ini saya tidak pernah pakai karena memang pada dasarnya video saya itu gampang. Yang ini adalah teks, teman-teman. Khusus untuk 2019, jadi untuk teksnya itu bisa tampil di sini. Kalau 2017 itu teman-teman harus masuk ke grafis atau kemana ya? Di atas ini teman-teman ya, ada nanti insert tag, ada teksnya teman-teman. Tapi ini khusus yang 2019, di sini ada teks. Tinggal diklik, terus kemudian kita klik di sini, terus tinggal ketik. Nah, ini sudah muncul teksnya langsung di sini. Nah, ini khusus untuk 2019, tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau memperbesar atau mengedit ini, tinggal klik. Nah, ini bisa digeser-geser. Oke, sebelum itu kita saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Yang lainnya dulu, kita klik ini teman-teman. Kita klik move klipnya, kita double klik. Nah, double klik dia langsung menuju ke source seperti ini. Nah, ini ada efek kontrol yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada beberapa menu yang biasanya saya pakai adalah motion. Satu, itu kita bisa mengatur position. Ini kita tarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, dia standarnya 960 untuk tengah ya, untuk dia bisa center 960. Terus ininya 540. Oke, ini sudah center di sini. Wah, bentukku kayak menu ya. Nah, ini guys. Nah, ini ada scale. Scale itu dia bisa memperbesar, memperkecil, memperbesar, memperkecil. Nah, standarnya dia tetap 100. Terus kemudian ada rotation. Rotation itu untuk memutar, teman-teman. Nah, ini bisa memutar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Standarnya tetap kosong. Anchor point ini saya tidak pernah pakai. Anti flicker ini saya juga tidak pernah pakai. Sama yang terakhir yang biasanya saya pakai adalah opacity. Atau kalau misalkan kita turunkan, gambarnya nanti akan gelap. Nah, ini tujuannya nanti adalah ketika kita menampilkan dua video. Misalkan ini saya tambahkan satu lagi ya. Di sini adalah video apa ini? Misalkan cara menerbangkan drone lah ya. Nah, ini ada bapak-bapaknya tak taruh di atas ini. Nah, ini kan ketutup teman-teman. Nah, kalau misalkan ini saya klik, terus opacity-nya saya turunkan, dia akan transparan. Nah, seperti ini. Tujuannya seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Untuk opacity ya. Oke, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus dulu ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa key point terus bla 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 segala macam nanti akan saya sajikan di video terpisah. Ini hanya cara mengedit video secara simple saja. Nah, untuk menampilkan ini teman-teman, kita tetap menggunakan tadi ya, razor tool, klik, terus kemudian kita klik sini, kita klik lagi, selection, klik di sini, terus kemudian delete. Nah, di sini kita bisa ngeklik sini teman-teman. Nah, klik sini adalah ini ada jarak dari awal sampai sini, ini bisa kita hapus, kita delete, klik, otomatis klipnya nanti akan maju. Nah, ke sini ya, kita coba play. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya di Drone Jowo. Channel Drone Jowo yaitu channel yang membahas mengenai seputar drone, kemudian unboxing, review drone, dan juga tentunya adalah drone vlog. Dan juga nanti saya akan sajikan beberapa tips-tips mengenai seputaran drone. Oke, saya cukup sampai di sini saja teman-teman. Jadi kita pencet C lagi atau razor tool, kemudian kita pencet sini, terus kemudian kita klik, terus di delete. Nah, saya cukup akan mengedit video sepanjang ini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambah videonya lagi sama ya, tinggal pilih ke sini, masuk ke media browser ini, terus kemudian nanti tarik ke sini. Nah, oke. Gitu. Terus saya mau menambahkan tulisan Mas Diko. Oke, saya tambahkan ya seperti yang tadi. Di sini kita klik T, terus kita klik di sini ya, misalkan yang posisinya itu teksnya gampang. Klik misalkan Niko atau Drone Jowo lah ya. Oke, di sini kita klik lagi ini selection tool, kita klik sini, ini bisa geser-geser teman-teman. Nah, di sini ini ada titik tengahnya teman-teman. Saya sih biasanya ngerubahnya di sini. Nah, ini ya untuk center align text. Klik. Nah, jadi titik tengahnya ada di sini. Kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur nanti gampang. Lah, mengubah teksnya ada di sini. Jadi settingan teks itu ada di sini teman-teman, atau ada di essential graphics. Nah, seperti ini ya, ada di essential graphics. Teman-teman bisa masuk ke window, nanti bisa munculkan essential graphics di centang ini ya. Oke. Terus kemudian teksnya mau saya rubah, misalkan jadi ini. Nah, ini wes Swiss 721
BLKCNBT. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Warnanya akan saya ganti. Ini ada appearance. Jadi feel-nya itu saya ganti merah misalkan. Seret jadi merah. Saya mau ngasih garis pinggir. Ini stroke-nya dicentang. Seret. Ini ketebalannya ya. Nah, ketebalannya karena ini warnanya hampir sama, ini tak ganti hitam dulu, teman-teman. Ini dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kok terlalu rapat. Ini saya mau renggangkan. Jadi di sini ya, VA, vertikal jarak vertikal ini ya. Nah, sorry, bukan vertikal sih. Nggak tahu ini VA singkatannya apa. Pokoknya ini ya, untuk menyempitkan sama untuk merenggangkan. Terus kemudian kalau di sini nanti kalau misalkan ada teks 2, itu untuk jarak ke atas ke bawah itu, teman-teman. Seperti ini. Nah, saya mau ngasih bayangan Mas Iko ini ya, sheet shadow. Kita bisa milih bayangannya itu warna apa. Karena backgroundnya putih, saya pakai bayangan warna hitam saja. Oke. Nah, ini ya sudah kelihatan bayangannya. Kita bisa nyeting opacity atau bukan kekentalan siapa ya, bukan ketransparan. Nah, ini kan hitam pekat, kalau ini semakin transparan ke sini tuh. Kalau sini hitam pekat. Nah, kalau sini adalah sudutnya. Dia mau ditaruh di mana? Nah, ini semakin ke kiri, ke atas, putar ya. Terserah mau ditaruh di mana. Oke. Terus kalau misalkan di sini, Mas tulisannya nggak kebaca. Oke, kita tampilkan backgroundnya. Seret. Nah, backgroundnya kita kasih warna putih. Kenapa? Karena memang tulisannya merah dan hitam. Nah, ini ada opacity-nya juga saya kencangkan biar dia warnanya putih total. Nah, gini ya. Terus kemudian ini juga saya gedekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gini ya. Oke, ini adalah tulisan Drone Jowo. Sip. Terus yang terakhir, untuk yang menu terakhir teman-teman, yang biasanya saya pakai adalah transisi, teman-teman ya. Di sini ada effects. Teman-teman juga bisa munculkan di window nanti effects sini ya, dicentang ini. Nah, ini juga bisa dipindah-pindah, teman-teman. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Saya biasanya memang tak taruh di sini karena enak. Di sini ada beberapa, tapi yang akan saya jelaskan adalah yang di video transition. Di sini teman-teman bisa milih yang mana saja. Nah, ini kalau efek harus ada 2 video, teman-teman ya. Di sini kita klik, kita tambahkan dulu. Misalkan ini ya. Set. Nah, ini bukan video, ternyata gambar. Oke, ini ya, stasiun, kita klik di sini DJI. Nah, ini kan terlalu panjang, teman-teman. Kita akan potong dulu. Nah, lah ini karena ini videonya 4K, teman-teman ya. Jadi resolusinya tidak sama. Kita harus klik kanan, terus kemudian ini scale to frame size. Biar dia satu size. Nah, seperti ini. Kita potong saja pakai razor tool, terus pakai selection, terus di delete. Nah, kita akan menambahkan transisi, teman-teman. Oh ya, ini juga bisa loh ini. Nah, ini untuk memperdetail frame-nya, teman-teman ya, tampilan frame-nya seperti ini. Seret. Nah, ini kan kotor ya. Nah, kita bisa menambahkan transisi. Ini ada pilihan, saya biasanya pakai dissolve. Ini ada additive dissolve, di sini additive dissolve itu dari set. Nah, gini kalau cross to dissolve itu gini. Set. Sama, terus deep to black gini. Set. Hitam dulu, kalau cross dissolve tadi nggak kepasang ternyata. Ini gini. Nah, biasa gini. Atau yang lainnya nanti teman-teman bisa coba sendiri. Intinya seperti itu. Set. Nah, terus kalau mau menambahkan musik di mana, Mas Diko? Oke. Jadi di sini tuh ada 2 tempat kerja ya. Yang V itu adalah video, yang A ini adalah audio, teman-teman. Jadi sama seperti seperti kita mencari media tadi, kita cari file musiknya apa. Ini kita coba ini After Effects, kita coba ini background. Nah, mana background? Nah, background musik. Ini ya, coba ya. Atau yang new aja wis. Oke, kita klik, di-drag, ditarik ke sini sama. Sama, ini kita tarik ke bawah. Oke, biar kelihatan, teman-teman. Ini coba kita play. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan musiknya terlalu kenceng, teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa turunkan. Ini diklik, kita turunkan ke sini, misalkan ke 16 atau 15 atau 18. Saya biasanya di sini, teman-teman. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Suara suara
saya masih tidak kalah dengan suaranya musik. Nah, di sini nanti juga ada keyframe-nya. Kalau misalkan di sini nanti misalkan di akhir video ini kita pengen musiknya kenceng, kita klik kontrol, ditahan, terus kemudian diklik sini teman-teman. Ini kita akan menambahkan keyframe. Yang kedua adalah sini, diklik, menambahkan keyframe juga. Nah, kemudian kontrolnya dilepas, kita ini narik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, coba kita play. Seputaran drone. Oke, kita cukup sampai di sini saja. Terus kemudian kita potong musiknya, kita delete. Oke, gini ya. Jadi intinya sudah saya jelaskan dari mulai tampilan seperti ini. Sequence itu juga di sini nanti ada sequence. Jadi sequence itu file dalam project dalam project. Nanti ada marker juga, grafis, klip, edit dan lain-lain sebagainya. Nanti untuk tutorial selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu. Ini adalah bagaimana caranya saya mengedit video untuk YouTube ya teman-teman ya. Jadi menu-menu yang digunakan adalah menu standar. Menu-menu standar. Nanti akan saya jelaskan tutorial yang lainnya, silakan teman-teman tuliskan di komentar. Terus yang langkah terakhir adalah ekspor teman-teman. Untuk ekspor yang mulus sudah saya buatkan tutorial di video lainnya. Intinya adalah kita masuk ke file, kemudian kita ekspor sini, terus media atau kita ketik Ctrl M. Nah, terus ini kemudian kita pilih formatnya. Saya biasanya pakai YouTube ini. Terus kemudian kita kasih nama output name, misalkan coba ya. Oke, terus kemudian kita pilih ini teman-teman. Ini saya klik biasanya render at maximum depth sama use maximum render quality. Jadi biar ngerendernya itu kualitasnya bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kemudian kita bisa di sini juga render work area total atau sequence in out. Sequence in out itu adalah video yang kita tandai. Karena video kita cuma 22 detik ya, kita mau ngerender semuanya. Nah, di sini adalah target bitrate. Ini sesuai yang saya jelaskan kemarin. Bitrate yang di sini saya sarankan agar disamakan dengan file aslinya. Oke. Di sini nanti ada perkiraan size-nya atau ukurannya sekitar 168 MB atau MB ya. Nah, terus kemudian kita ekspor. Kalau teman-teman menggunakan Adobe Media Encoder itu bisa QW ini ya. Kalau enggak ya langsung saja ekspor seperti ini. Thread kita akan menunggu ekspornya ini berapa lama. Untuk lama ekspor itu tergantung dari spek komputer atau laptop teman-teman semua. Oke teman-teman ya, cukup sekian video tutorial kali ini, video edit video YouTube menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Teman-teman juga bisa mengeditnya menggunakan aplikasi apa saja. Pada dasarnya sama ini tadi, memasukkan video, memotong, menambahkan tulisan sama transisi dan menambahkan musik. Jadi gampang sekali. Nah, ini sudah selesai videonya. Sekarang coba kita putar hasilnya teman-teman ya. Ini di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya di Drone Jowo, channel Drone Jowo, yaitu channel yang membahas mengenai seputar drone, kemudian unboxing, review drone, dan juga tentunya adalah drone vlog dan juga. Oke, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.